pengukuran. Alat ukur besaran panjang. Yang pertama, mistar atau penggaris. Kegunaan dari mistar adalah mengukur panjang suatu benda. Yang digunakan dalam mistar adalah sentimeter. Skala pengukuran terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Ketidakpastian pengukurannya 0,05 cm atau 0,5 mm. 0,5 mm. Cara membaca yang tepat pada mistar adalah 0 pada salah satu ujung benda. Ketika melakukan pengukuran, posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala mistar. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pada pembacaan hasil pengukuran. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman tabung, dan panjang benda. Satuan yang digunakan dalam jangka sorong adalah sentimeter. Ketelitian yang dimiliki jangka sorong 0,01 cm dan ketidakpastian pengukurannya adalah 0,005 cm. Bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari beberapa bagian: rahang tetap, rahang geser, skala utama, skala nonius, mengukur kedalaman, sekrup penjepit untuk mengunci rahang geser, rahang bawah untuk mengukur diameter luar, dan rahang atas yang digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Cara menggunakan jangka sorong. Geser rahang geser, letakkan sebuah benda, lalu perhatikan angka yang ditunjuk. Cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Yang pertama, lihat pada skala utama. Skala yang ditunjukkan pada skala utama adalah yang terletak tepat di sebelah angka 0 pada skala nonius. Jadi jika angka 0 terletak di angka 2,5, maka skala utamanya adalah 2,4. Kita tulis yang tepat di sebelah kiri dari angka 0. Itu skala utamanya. Untuk skala nonius, cari skala atau garis yang paling lurus dengan garis pada skala utama, yang paling lurus dengan garis pada skala nonius. Kemudian skala noniusnya kali 0,01 cm. Itu adalah ketelitian dari jangka sorong. Setelah itu, hasil pengukurannya skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, pada contoh kali ini, skala utamanya 2,4, skala noniusnya 0,07, jadi hasil pengukurannya 2,47 cm. Pada jangka sorong menggunakan satuan cm. Yang ketiga, mikrometer sekrup.
adalah mengukur ketebalan benda yang relatif tipis. Misalkan mengukur dari ketebalan suatu kertas. Satuan yang digunakan adalah milimeter, ketelitian 0,01 mm, dan ketidakpastian pengukurannya 0,005 mm. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Ada ruang ukur tetap, ruang ukur gerak yang bisa digerakkan, ada kunci, skala tetap, ada skala putar, dan ada gigi putar. Cara membaca mikrometer sekrup. Yang pertama kita lihat pada skala utama. Cara membaca pada skala utama, kita lihat skala yang paling dekat dengan skala nonius. Misalkan pada contoh kita dapat 4,5. Angka pada skala utama terdapat dua garis, yang di atas dan di bawah. Yang di atas nilainya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan yang bawah nilainya 0, 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, dan seterusnya. Pada contoh kali ini, karena skala utama yang paling ujung atau yang paling dekat dengan skala nonius adalah 4,5, jadi nilai skala utamanya 4,5 mm. Untuk membaca skala nonius, cari skala nonius yang membentuk garis lurus dengan skala utama. Pada contoh kali ini, skala noniusnya mempunyai skala di atas 45, atau di sini 46, yang paling lurus dengan skala utama. 46 kali 0,01 mm sama dengan 0,46 mm. 0,01 adalah ketelitian dari mikrometer sekrup. Untuk hasil pengukurannya, skala utama ditambah skala nonius, skala utamanya 4,5, skala noniusnya 0,46, jadi hasil pengukurannya 4,96 mm. Contoh soal. Pengukuran diameter bola menggunakan mikrometer sekrup dapat terlihat seperti gambar di bawah ini. Hitunglah besar diameter bola. Nah, pembahasannya, skala yang dekat dengan skala nonius adalah 4. Jadi, skala utamanya 4 mm. Untuk skala nonius, yang paling berhimpit atau yang membentuk garis lurus dengan skala utama terletak pada angka 30. Jadi, skala noniusnya 30 kali 0,01 mm, hasilnya 0,3 mm. Hasil pengukurannya, skala utama ditambah skala nonius. Skala utama kita dapatkan 4, skala nonius kita dapatkan 0,3. Jadi hasil pengukurannya 4,3 mm. Contoh soal yang kedua. Pengukuran tebal batang terlihat seperti gambar di bawah ini. Hitunglah hasil dari pengukuran mikrometer sekrup di bawah. Yang paling berhimpit dengan skala nonius atau yang paling dekat dengan skala nonius adalah 4,5. Dan skala nonius yang membentuk garis lurus dengan skala utama terletak pada angka 11. Jadi skala noniusnya 11 kali 0,01 sama dengan 0,11 mm. Hasil pengukurannya, skala utama tambah skala nonius. Skala utamanya 4,5, skala noniusnya 0,11. Jadi hasil pengukuran yang didapat adalah 4,61 mm. Yang ketiga, tentukan panjang baut yang diukur menggunakan jangka sorong seperti gambar di bawah. Pembahasannya,
Kita lihat pada skala utama. Skala yang letaknya tepat di sebelah kiri dari 0 itu adalah 1,1 cm. Dan skala nonius yang membentuk garis paling lurus dengan skala utama itu adalah 6,5 kali 0,01 cm, yaitu 0,065. Jadi kita lihat satu-satu dari 0 sampai seterusnya. Yang paling mendekati dengan skala utama atau yang hampir membuat garis lurus dengan skala utama itu yang kita buat kali telitiannya 1. Sehingga hasil pengukurannya skala utama tambah skala nonius sama dengan 1,1 tambah 0,065, hasilnya 1,165 cm. Untuk tugasnya dikerjakan pada buku latihan, lalu dikirimkan melalui email. Yang pertama, tentukan hasil pengukuran mikrometer dan jangka sorong pada gambar berikut. Sekian video